Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Allah masih memudahkan kita, memberikan kesempatan untuk kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga duduk-duduknya kita di majelis ilmu ini berlanjut hingga duduk-duduknya kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah, kita masih bersama dengan surah Al-Buruj, surah yang sebagaimana sudah kita pelajari, berbicara tentang satu kisah, mengisahkan tentang bagaimana orang memegang keyakinannya dengan sangat kuat, dengan sangat kokoh. Bahkan nyawa tidak ada artinya di hadapan keyakinan, di hadapan iman yang sedang dipertahankan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa siapapun yang mengganggu muslimin, siapapun yang mengganggu orang beriman, siapapun yang berbuat zalim kepada orang beriman, maka Allah yang akan menghadapinya, maka Allah yang akan menjadi pembela bagi orang mukmin tersebut. Allah juga menyebutkan balasan bagi orang beriman yang dan juga beramal soleh. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Buruj ini ketika membahas tentang penguasa yang zalim, penguasa yang durjana, penguasa yang tiran, maka Allah menegaskan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Kalau kalian wahai para raja di dunia, para pemimpin di dunia, maka Allah yang memiliki segalanya baik di dunia maupun di akhirat. Maka semua bentuk kezaliman nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kemarin menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang dengan semua perlakuan jahat, dengan semua perlakuan zalim, dengan semua perlakuan aniaya yang sudah dilakukan. Allah masih tetap membuka pintu taubat. Allah masih menawarkan pengampunan. Allah masih menawarkan kasih sayang jika mereka mau bertobat kepada Allah. Kalau yang berbuat zalim saja masih terbuka peluang untuk mendapatkan cinta dari Allah setelah bertaubat, maka untuk kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka peluang itu jauh lebih terbuka lebar. Maka mari kita ambil peluang untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Allah juga menegaskan, kalau kalian para raja memiliki istana, memiliki singgasana di dunia, maka sesungguhnya Allah Dzul Arsyil Majid, kekuasaan Allah, singgasana Allah, arasy Allah jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Dan dengan semua yang terjadi tadi, yang berbuat zalim, yang diuji dengan kezaliman, maka fa'alul lima yurid, Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu terjadi. Allah yang punya keinginan, Allah yang punya iradah untuk menetapkan ini terjadi atau tidak, kenapa ini harus terjadi, maka semua atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah Al-Buruj ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan agar peringatan ini
masuk kepada mereka para penguasa yang zalim. Kalau kalian berbuat zalim, kalau kalian berbuat aniaya, sungguh sudah ada contoh orang-orang sebelum kalian. Sungguh telah ada contoh raja-raja penguasa sebelum kalian yang berbuat zalim. Maka lihat hasil mereka, lihat apa yang mereka alami. Maka Allah munculkan di sini, di akhir-akhir surah Al-Buruj ini Allah ingatkan, hal ataka hadithul julud, apakah sudah datang kepada kalian, kepada Muhammad, kisah cerita tentang para tentara, yaitu Fir'aun wa Thamud, Fir'aun dan Thamud. Jadi sekali lagi Allah masih mengingatkan, kalau semua yang kalian lakukan, kekejaman kalian, kezaliman kalian terhadap orang-orang beriman, sungguh sebelum kalian dulu ada raja yang lebih zalim, lebih tiran daripada kalian, dan nasibnya tidak jauh lebih baik daripada kalian. Maka seharusnya kalian belajar kepada mereka yang sudah lebih dahulu, yang sudah Allah jadikan contoh tentang perbuatan buruk mereka dan akibat yang mereka terima. Nah, yang unik, yang menarik, Allah hanya menyebutkan dua kaum di antara umat atau kaum di dalam surah Al-Buruj ini. Biasanya kalau di surah yang lain Allah menyebutkan hampir semuanya, umat-umat yang Allah binasakan, umat-umat yang Allah azab, Allah hancurkan mereka secara total. Tapi di sini hanya dua. Kalau biasanya ada Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Syuaib, maka di sini cuma disebutkan dua, Fir'aun dan Thamud. Kenapa begitu? Karena sekali lagi ini untuk mengingat bagi mereka. Kalau kalian, wahai ashabul ukhdud, yang membuat parit untuk menyiksa orang-orang beriman, maka sungguh sebelum kalian sudah ada Fir'aun yang dulu juga membunuhi, yang dulu juga menyiksa, bahkan menyembelih anak-anak orang beriman. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh ashabul ukhdud ini diberikan contoh. Fir'aun dulu juga melakukan seperti yang kalian lakukan, dan Allah binasakan Fir'aun bersama dengan para tentaranya. Adapun kaum Tsamud, sudah bagaimana yang kita tahu, kaumnya Nabi Saleh, yang mereka ini begitu dihadirkan mukjizat Allah, tanda kekuasaan Allah di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka seekor unta yang keluar dari batu. Bukannya mukjizat itu membuat mereka semakin yakin dengan kekuasaan Allah, bukannya melihat tanda-tanda Allah secara langsung itu membuat mereka semakin takut kepada Allah, beriman kepada Allah. Justru malah mereka berbuat lancang, berbuat lebih jahat, yaitu dengan menyembelih unta yang dijadikan mukjizat atau ayat-ayat Allah tersebut. Maka yang dilakukan kaum Tsamud ini juga sama dengan ashabul ukhdud. Bagaimana di tengah-tengah mereka, di kisah ashabul ukhdud, ada seorang pemuda yang melalui pemuda ini Allah titipkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Pemuda ini ingin dihabisi, ingin dibunuh, dibawa ke lautan ternyata tidak mati, dibawa ke atas bukit ternyata juga tidak mati. Maka ini keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan di pemuda ini. Bukannya keajaiban ini membuat mereka beriman, justru malah mereka ingin membunuh dengan segala cara yang bisa mereka lakukan untuk menghabisi atau membunuh pemuda ini. Maka yang dilakukan oleh kaum ashabul ukhdud ini juga dulu pernah dilakukan oleh kaum Tsamud, yaitu membunuh unta atau yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah menegaskan lagi, balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang benar orang-orang kafir itu fi takdzib. Mereka benar-benar berada di dalam sifat mendustakan. Mereka tenggelam di dalam perlakuan mendustakan semua yang dihadirkan untuk mereka.
Allah tidak menggunakan kata kadzib bentuk biasa, tapi menggunakan bentuk penguatan kadzdzaba yukadzibu takdzib, yang itu artinya perlakuan mereka sudah bukan mendustakan biasa, tapi sudah betul-betul mendustakan, mengingkari. Itu seolah-olah menjadi sifat mereka, seolah-olah mereka tenggelam dalam sifat mendustakan para rasul, para utusan yang dikirim kepada mereka. Maka sebagai balasannya, karena kebiasaan mereka yang suka mendustakan, karena memang watak mereka yang selalu kalau ada kebenaran ditolak, kalau ada kebenaran dimusuhi, maka Allah mempertegas wallahu min waraihim muhit, dan Allah selalu meliputi di belakang mereka. Kenapa Allah menggunakan kata wara yang artinya belakang? Jadi Allah yang menyebutkan satu arah, penyebutan kata waraihim untuk menggambarkan bahwa sudah, kalau Allah sudah memberikan keputusannya, la mafar, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Karena biasanya orang kalau lari ingin menyelamatkan diri pasti larinya ke belakang. Pasti larinya ke belakang, maka Allah seolah-olah nutup. Ini arah belakang yang biasanya kalian kabur, kalian lari. Wallahu min waraihim muhit. Allah juga mencegat kalian, Allah juga meliputi kalian dari arah belakang. Terus mau lari kemana? Jadi ayat ini betul-betul mempertegas sudah tidak ada tempat untuk lari dari keputusan Allah, dari hukum Allah. Dua ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu, yang mereka ingkari itu Quran, yaitu Al-Quran, satu bacaan Majid yang agung. Lihat, Allah memilih sifat untuk Al-Quran di dalam surah Al-Buruj dengan sifat yang sama untuk menyebutkan arsy Allah, singgasananya Allah. Tadi di ayat sebelumnya Dzul Arsyil Majid. Kemudian untuk menyebutkan Al-Quran, Allah menggunakan sifat yang sama, bal huwa Qur'anun Majid. Jadi ini indahnya Al-Quran, ini indahnya Al-Quran. Antara ayat satu dengan ayat yang lain selalu ada kesesuaian, ada munasabah, ada kaitan. Ini kalau yang membuat manusia tidak mungkin bisa sedetail ini, tidak mungkin bisa serapi ini, tidak mungkin. Pemilihan sifat, pemilihan kata keterangan itu juga menentukan ini suratnya kondisinya apa, ini suratnya suasananya apa. Maka Allah memilih sifat yang sesuai dengan kondisi surat tersebut. Karena ini bicaranya tentang raja, tentang penguasa yang untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk mendapatkan kebesarannya, semua cara mereka lakukan, semua usaha mereka lakukan, bahkan kalau harus berbuat zalim agar mereka bisa langgeng dalam kekuasaannya, mereka akan lakukan. Maka semua perbuatan mereka itu untuk melanggengkan kekuasaannya, maka Allah menutup dengan, kalau kalian ingin kekuasaan yang langgeng, yang besar itu, maka kekuasaan Allah jauh lebih besar, singgasana Allah jauh lebih besar. Pertama kita bahas dulu tentang sifat Majid yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Mengapa Allah memilih sifat ini untuk menyebutkan Al-Quran? Bahwa Al-Quran ini mulia, mulia Al-Qurannya, mulia ayat per ayatnya, juga kemuliaan ini akan menular kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara otomatis, melalui mimbar Jumatnya. Dulu saya pernah menyebutkan bahwa siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia otomatis akan menjadi mulia. Kita sudah pernah menyebutkannya itu. Dari mulai malaikat yang membawa Al-Quran, Allah jadikan malaikat terbaik. Nabi yang dipilih untuk menerima Al-Quran, Allah pilih menjadi nabi yang terbaik. Tempat di mana Al-Quran diturunkan, yaitu kota Mekah, menjadi kota terbaik di muka bumi.
bulan di mana dipilih menjadi turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga bulan terbaik. Malam di mana dipilih untuk menjadi tempat turunnya Al-Quran juga menjadi malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai lafaz untuk Al-Quran juga menjadi bahasa terbaik, yaitu bahasa Arab. Termasuk umat yang mendakwahkan Al-Quran, dia adalah umat terbaik. Maka kemuliaan Al-Quran ini akan otomatis menular kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, tilawah atau menghafalnya, kemudian level berikutnya memahami isinya dan mengamalkan hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka siapa yang berpegang, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemuliaan Al-Quran akan menular kepada orang yang berinteraksi dengannya. Nah, kemudian apa hubungannya setelah Allah berbicara tentang Ashabul Ukhdud, para penguasa tiran itu, kenapa Allah bicara Al-Quran sebagai penutupnya? Seolah-olah ini menjadi isyarat bahwa untuk berhadapan dengan penguasa yang tiran, penguasa yang jahat, maka solusinya ada di Al-Quran. Cara untuk bisa bertahan dengan Al-Quran, cara untuk menghadapinya dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kudeta, bukan dengan cara-cara kekerasan yang lain. Jadi hadapi dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran sampaikan, apa yang Al-Quran berikan untuk berhadapan dengan penguasa tiran, maka solusi terbaik itu adalah Al-Quran. Bahkan yang lebih jahat daripada Ashabul Ukhdud, sebagaimana kita tahu, Fir'aun dan bala tentaranya kurang jahat apa? Fir'aun dan bala tentaranya kurang tirani apa? Kurang zalim apa? Tetapi tetap saja mereka bisa selesai, mereka bisa tumbang dengan berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian di akhir surah Al-Buruj ini Allah menutup dengan ayat fi lauhin mahfuz. Bukan hanya Al-Quran ini mulia, bukan hanya Al-Quran ini agung, tetapi Allah menyebut Al-Quran ini fi lauhin mahfuz. Al-Quran ini betul-betul terjaga di dalam lauh mahfuz. Jadi ini menyebutkan bahwa Allah betul-betul menjaga Al-Quran, menjaga isinya, menjaga ilmu yang disampaikan di dalam Al-Quran, menjaga berita-berita yang disampaikan dalam Al-Quran. Semuanya dijaga oleh Allah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada pengurangan-pengurangan, semuanya sama plek. Dari sejak Al-Quran diturunkan sampai nanti Al-Quran di hari kiamat, Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa merubah Al-Quran. Kalau ada yang mencoba merubahnya, menambah isinya, mengurangi isinya, mencampur adukkan ayatnya, pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi, kalau tadi siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mulia, maka di ayat terakhir ini siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, siapapun yang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka datangi Al-Quran, maka kembali kepada Al-Quran, maka Allah akan memberikan penjagaan itu. Tentu ini yang kita harapkan, karena kalau bukan Allah yang menjaga kita dengan penjagaan terbaik, siapa lagi? Tidak ada yang sanggup menjaga kita sebaik penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin dijaga, dilindungi oleh Allah, lagi-lagi kita kembali kepada kalamullah, yaitu Al-Quran. Ini mungkin yang bisa disampaikan, pembahasan sedikit tentang surah Al-Buruj yang menutup. Ada beberapa ini poin-poinnya, poin-poin yang diragukan di surah Al-Buruj, poin-poin ini juga merupakan ringkasan dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan.
Kemudian ada kalimat-kalimat yang terulang di dalam surah Al-Buruj, di antara kata majid, kata syahid atau syahadah juga terulang. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan membahas surah berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita bisa istiqomah di dalam kebaikan ini, dan semoga Allah menutup usia kita dengan tetap beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.